Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Taslim, NIM 18310410054, kelas Penjuskesrek C 2018. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi dari sosiologi penjas dan olahraga. Untuk yang pertama yaitu ruang lingkup olahraga, di mana ruang lingkup olahraga ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu olahraga pendidikan. Nah, olahraga pendidikan ini diselenggarakan sebagai bagian proses dari pendidikan itu sendiri. Untuk yang kedua yaitu olahraga rekreasi. Olahraga rekreasi ini dilakukan sebagai bagian proses pemulihan kembali kesehatan dan kebugaran. Dan yang ketiga yaitu olahraga prestasi. Dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi olahragawan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa. Kemudian yang selanjutnya pengertian sosiologi, di mana di sini pengertian sosiologi dalam bahasa yaitu berasal dari bahasa Latin, yaitu socios yang artinya kawan dan logos yang artinya ilmu. Sehingga dapat diartikan bahwa sosiologi adalah pengetahuan tentang pertemanan atau perkawanan. Sedangkan dalam istilah sosiologi mempelajari tentang masyarakat sebagai suatu kompleks hubungan, interaksi, kekuatan, dan lembaga sosial. Ilmu sosiologi membantu kita untuk paham akan realitas atau fakta sosial yang sering terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Kita lanjut pengertian sosiologi menurut para ahli. Ada beberapa pengertian sosiologi menurut para ahli di sini. Salah satunya yang pertama yaitu menurut Sujono. Sosiologi adalah ilmu yang memusatkan perhatian pada pencarian kehidupan kelompok dan produk yang dihasilkan dari kehidupan kelompok itu. Sedangkan menurut P.J. Bauman, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan sosial antar sesama manusia. Menurut Selos Somarjan dan Soleman Somardi, sosiologi sebagai ilmu masyarakat mempelajari tentang struktur sosial. Sedangkan Kitrim Asorokin, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan dan pengaruh timbal balik antara berbagai macam gejala sosial. Menurut William F. Ockrum dan Meyer F. Nickmold, sosiologi adalah penelitian ilmiah terhadap interaksi sosial dan hasilnya yaitu organisasi sosial. Sedangkan Alan Johnson, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kehidupan serta perilaku karena keterkaitannya dengan sistem sosial. Jadi pengertian sosiologi ini ada berbagai macam menurut para ahli. Kita melangkah ke selanjutnya yaitu ruang lingkup sosiologi. Ruang lingkup sosiologi ini ada beberapa bagian yaitu ekonomi, sejarah, manajemen. Sedangkan menurut Sujono Soekanto, sosiologi terbagi menjadi 2, yaitu sosiologi umum dan sosiologi khusus. Di mana contoh sosiologi khusus menurut Sujono yaitu sosiologi hukum, terbagi menjadi sosiologi pedesaan, sosiologi perkotaan, sosiologi pendidikan, sosiologi politik, sosiologi industri, sosiologi pembangunan. Kemudian sosiologi olahraga. Di sini ada beberapa tentang sosiologi olahraga. Sosiologi olahraga merupakan sosiologi terapan yang dikenakan pada olahraga, sehingga dapat dikatakan sebagai sosiologi khusus yang berusaha menaruh perhatian pada permasalahan olahraga. Sebagai ilmu murni yang bersifat non-etis, teori-teori sosiologi berpeluang untuk dicercap oleh disiplin ilmu lain. Dan sebagai disiplin ilmu yang relatif baru, olahraga masih menggunakan teori-teori
disiplin ilmu lain untuk menyusun teori ataupun hukum-hukum keilmuan. Sosiologi olahraga juga berupaya membahas perilaku sosial manusia, baik sebagai individunya maupun kelompok dalam situasi olahraga. Dalam berinteraksi ia terkait oleh nilai atau norma yang berlaku pada komunitas di mana ia berada dan peranata-peranata yang berlaku pada cabang olahraga tersebut yang sedang dilakukan. Kemudian latar belakang munculnya kajian sosiologi olahraga ini dapat dikaji dari fenomena yang ada dalam dunia keolahragaan. Misalnya kajian umum olahraga di sini terbagi menjadi dua, secara mikro dan secara makro. Bidang kajian sosiologi olahraga, Zeman, Plesner, Phillips, dan Medke. Wanita dan olahraga. Di sini wanita dan olahraga mempunyai kesempatan baru, kebijakan pemerintah, aktivis wanita. Kita akan membahas ini. Kesehatan dan kebugaran jasmani. Pemberian atau penghargaan publikis terhadap atlet ini adalah kita kembali ke sebelumnya, itu kebijakan pemerintah. Kemudian aktivis wanita itu kita bersihin pemberian penghargaan publik terhadap atlet wanita. Selanjutnya itu kedudukan olahraga. Kedudukan olahraga ini adalah kebutuhan primer manusia dan harus dijadikan prioritas dalam kehidupan sehari-hari. Memelihara gerak adalah mempertahankan hidup, meningkatkan kemampuan gerak adalah meningkatkan kualitas hidup. Oleh karena itu, bergeraklah untuk lebih hidup. Jangan hanya bergerak karena masih hidup. Kemudian olahraga rekreasi adalah kegiatan fisik yang dilakukan pada waktu senggang berdasarkan keinginan atau kehendak yang timbul karena memberi kepuasan atau kesenangan. Berikut contoh-contoh sosiologi olahraga. Yang pertama itu pelepasan emosi dengan cara yang dapat diterima masyarakat. Kemudian pembentukan pribadi, mengembangkan identitas diri, kontrol sosial, penyelesaian dan kemampuan prediksi. Sosialisasi, membangun perilaku dan nilai-nilai bersama yang sesuai. Kemudian perubahan sosial, kesadaran atau pola tingkah laku yang benar, keberhasilan, cara pencapaian dengan turut aktif atau sebagai penikmat. Pengaruh negatif emosi dalam olahraga. Yang pertama itu gelisah, takut, amarah, dan nilai perilaku yang dapat diwujudkan melalui pendidikan olahraga itu nilai dasar atau core play. Di mana perubahan sosial dari sosiologi olahraga itu interaksi sosial, asimilasi, mobilitas sosial. Mungkin itu saja yang sempat saya paparkan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.